Apit, assalamualaikum. Waduh, Waalaikumsalam ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ketemu Apit tuh saya selalu bersemangat karena penuh dengan apa ya ide-ide cemerlang sih ya. Partner in crime kita Partner in kan. crime. Kita MC suka bareng, Gila. kita bareng MC. Partner in crime katanya. Sobat Channel ini kali ini yang mau kita gali dari Mbak Apit nih, dari ke Mbak enaknya Uni. Orang Awa, Iko, orang Awa. Iya, jadi lebih pantas panggil Uni Apit. Uni Apit yang sarjana, Uni Apit yang ambil jurusan Magister Sains Psikologi, tapi ternyata pebisnis juga. Boleh nggak dibilang pebisnis? Boleh dong ya? Disclaimer lagi ya, disclaimer dulu ya. Coba. Bisnisnya kecil-kecilan. Iya, di beneran loh. Nggak, Coba apa bukan aja? yang besar. Siap menghitung nih. Ya, jadi waktu itu ceritanya dapat warisan catering dari ibu mertua. Warisan bisnisnya. Nah, ya, jadi mertua tuh supaya anaknya terjamin makannya, makan siangnya, jadi beliau kirim makanan dan seleranya udah pasti cocok dong karena buat kantor-kantor anaknya. Oh, oke. Nah, Masya Allah waktu itu ibu sakit, terus di hari itu ibu nitipin ke aku siang-siang, malamnya meninggal. Innalillahi. Itu tahun berapa? Tahun 2018 ya, 2018. 2019 ya, lupa nih. Jadi ibu meninggal. Jadi ibu meninggal di hari Kamis, dikuburkan hari Jumat. Ya. Sebenarnya aku udah mulai masak, ngirim lagi ke kantor-kantor anak-anaknya. Jadi aku pikir, oh ya memang. Nah, ibu ngomong gini, dia, nama panggilanku dia ya di keluarga. Dia, ibu titip catering ya ke kamu. Gitu. Malamnya meninggal. Itu amanah. Itu amanah. Biasa. Ya. Jadi kita terus, aku meneruskan amanah beliau. Nah, karena berkecimpung di bidang masak-masak kan mesti ada apa ya, keahlian bikin kue. Dari dadakan kok bisa yakin? Iya, memang sih dulu aku suka masak. Ibu tuh pernah bilang gini, nanti kalau ibu nggak ada catering, ibu kamu terusin ya. Kaki kita kan seneng gatel, senengnya jalan-jalan, ya kan, traveling gitu kan. Oh kalau masak di dapur ya tancap terus nggak bisa jalan-jalan dong, gitu. Nggak aku bilang gitu. Semula menolak. Enggak gitu. Kedua kali lagi ibu ngomong lagi, sayang itu peralatan udah banyak punya ibu, udah kamu terusin aja gitu. Ibu yakin ya kamu bisa gitu. Ya deh gitu. Nah itulah yang kalimat terakhir ibu kepadaku adalah, ibu titip cateringnya ke kamu gitu. Enggak, pertanyaan menariknya gini Uni Apit, kenapa ibu almarhum begitu ngotot kok Apit, emang yang lain nggak ada yang nggak bisa? Ya karena generasi penerusnya. Aku suka masak. Oh dasarnya memang suka masak kan? Iya, aku sering nanya resep juga ke ibu. Gitu. Ya tahu lah karena sering ngasih masukan waktu ibu jalanin catering kan udah tua. Mungkin orang udah tua menu-menunya kali agak itu beda. Lagi diulang lagi, Bu masak ini dong Bu, yang baru Bu masak ini dong Bu. Jadi beliau pikir oh aku punya antusiasme di bidang itu gitu. Jadi ya ibu kasihnya ke aku. Oke, itu udah lama ya kalau benar itu 2018, sekarang 2025 kan berarti udah berjalan 7 tahunan. Iya ya, 2018. Ya oke lah, artinya 2019 kali, 2019. Nah, kondisi sekarang gimana? Jadi lebih berkembang lagi? Masya Allah, udah ada banyak karyawan? Coba. Enggak sih, enggak berkembang karena emang ini judulnya ogah berkembang. Ogah berkembang. Ya ini Sobat Channel yang ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Setiap misi kan ada beda-beda. Karena ini as hobi kan. Ya jadi Uni Apit ini melihat ini sebagai hobi. Kalau bisnis nggak boleh tuh ya. Boleh ya. Ogah berkembang. Tapi ceritain dulu deh. Yang dimaksud ogah berkembang. Karena kan kalau misalnya catering tuh seringnya kan Sabtu Minggu. Ya kita nggak jalan-jalan dong nanti Sabtu Minggu kalau suruh ngurusin orang makan. Kita kan pengen kulineran juga di akhir minggu. Jadi di keputusan tidak mengembangkannya lebih kepada kebutuhan lainnya. Saya harus punya lokasi waktu untuk hal yang lain gitu ya. Iya, tapi misalnya kalau pesanan kue lapis nih Sen, khusus lapis Apit namanya. Dia lapis, kata itu nama dari suami yang kasih. Namanya aja nama kamu kata gitu. Lapis itu lapis PP, lapis Betawi, tahu kan yang macam-macam warnanya. Lapis. Dan ternyata itu ya kalau bikin kue itu tuh kita diajarkan untuk bersabar gitu. Karena kan selapis tutup filosofinya ini ya harus selapis tutup. Jadi pernah ada iparku datang ke rumah, aku tuh lagi motongin satu-satu, dibungkusin satu-satu gitu. Sabar dan disiplin. Terus dia lihat, oh motongnya satu-satu ya iya, habis gimana? Emang nggak ada alat yang jegrek ya?
bisa Memang harus dipotong gitu ya, gitu. secara konvensional satu-satunya. Iya, aku bilang ya kalau ada alat itu uni beli, kalau ada alat yang bisa jegrek terus jadi langsung banyak gitu. Ya begitulah. Jadi Baik, sobat sabar. channel ngerti takut salah pengertian. Jadi apakah dari catering tadi otomatis beralih ke lapis atau Iya, cateringnya bukan. tetap Jadi jalan? gini, Atau aku belum gimana? jelasin, maaf ya, agak loncat gitu. Heeh. Kan kalau di catering tuh aku ibu tuh nyediain kue, Oh, jadi selain buah juga gitu. jadi lengkap ya. Oke. Dan selain makanan, Hmm. nasi, kue, buah. Ya kan kue nggak mungkin ya kue itu aja kan, mesti cari satu kue yang variasi. baru. Nah, Hari ini apa, variasinya, besok apa? iya, tiap hari kan harus ganti tuh kue-kue itu. Heeh. Nah, terus aku belajar bikin lapis. Nah, itu menyenangkan ternyata. Belum terjawab pertanyaan ini, Pit. Cateringnya sendiri sampai hari ini masih jalan Masih ngirim ke kantor. secara Pakai reguler. kue reguler, iya. Di sisi lain terima orderan. Iya, orderan. Iya, Dan orderan itu jalan kecil-kecilan. Iya. kue lapis. Iya, orderan gitu. Boleh tahu nggak bocoran omsetnya? Aduh, itu yang nggak usah dibocorin Nggak bisa. karena nanti Rahasia. kan nggak banyak Sen juga kan ini as a hobi. Kadang-kadang gini orang kan kalau misalnya jualan harus promosi ya Sen. Kita dulu Betul. diajarin marketing ya waktu Iya. kuliah kan Marketing promosi, bauran pemasaran. kan. Nah, Nggak dijalanin karena memang mau hobi aja. karena capek sih motongnya. Iya. Cuma saya penasaran nih, kalau suatu ketika beneran ada order dalam jumlah yang besar, Pernah loh lapis aku terpilih sebagai produk UMKM, bukan UMKM ya, produk pilihannya sebuah radio gitu. terbaik, terlezat, Terfavorit gitu loh. Tuh, kan sayang masa udah punya apa ya, positioning bagus. Kurang semangat ya, mesti semangat. Waktu itu apa kriterianya kok jadi kepilih? Karena aku bisa kasih lapis tuh dalam satu box itu misal 3 macem. Bikin lapis tuh susah tahu Sen. Iya. Kita harus ke pasar beli santannya ya. Terus kita persiapannya tuh 2 jam 3 jam. Ngelapisnya itu berapa jam? 2 jam. Terus kita diemin 7 jam. Motongnya itu satu lapis gitu bisa setengah jam. Sekarang udah cepet sih aku motongnya gitu. Nah itu berapa jam tuh prosesnya? Kan lama gitu. Jadi ya udah capek. Makanya pertanyaannya kalau hari ini tiba-tiba ada orang minta order dalam jumlah banyak, dilayani nggak? Dilayani, tapi harus H-2 ya. Oh, tuh paling lambat atau maksimum H-2. Iya, karena kan misalnya hari ini belanja ke pasar harus santannya yang fresh. Oh, itu tukang kelapa itu jam 2 udah tutup di pasar. Kunci suksesnya lapis harus fresh, kalau enggak santannya basi. Fresh. Keras. Kalau pakai santan yang di kemasan itu keras. Hasilnya. Nah itu tukang santan di pasar udah pulang jam 2. Jadi sebelum itu terus bikin, karena kan bikinnya lama prosesnya, aku baru bisa besok paginya motong. Itu kan dia mesti setting dulu, nggak bisa lembek-lembek dipotong. Gitu. Ya sekali lagi Sobat Channel, jadi sebetulnya ada yang bisa digali juga dari Mbak Apit. Yang ogah berkembangnya jangan ditiru ya. Tapi saya jadi banyak belajar dari Uni Apit nih. Bahwa hidup itu kan pilihan ya. Iya. Anda mau bisnis yang ini kembangkan atau mau membahagiakan diri dengan apa tadi, Sabtu Minggu untuk refreshing. Iya. Sehingga pesanan lapis sekarang dijalani tapi sambil santai gitu. Iya. Udah mau 60 ya. Alasan gak sih umurnya? Alasannya? Dia bohong, dia nggak 60. Dia secara biologis 60, psikologis masih 30. Nggak boleh ngomongin umur. Iya. Mali. Tapi kalau nggak salah dengar di masa lalu pernah juga selain catering ada hal yang lainnya. Ada jus-jusan gitu, udah nggak lagi? Iya. Itu juga. Itu juga pernah nemuin resep. Itu suatu hari minum jus kueni di rumah teman kita juga. Ya, jus kueni ya, oke. Terus ya jus kueninya itu kan. Terus kenapa nggak dimodifikasi ya menjadi lebih gak cuma kueni doang gitu. Ya bikinlah aku coba. Jadi dan teman-teman pada senang. Nah itu satu hal. Apa? Kan orang jualan mesti tega ya. Tega naruh harga, iya. Tegas lah. Iya. Pelit diskon kalau untuk awal dulu. Iya. Aku kalau ada acara-acara ya bawa. Free aja. Iya. Free. Jadi itu Sen. Jus kuenya dikasih merek nggak? Kadang-kadang dikasih. Kayak tadi kue lapisnya kan lapis Apit. Iya. Apa merek kuenya apa? Jus Apit. Jus Apit tuh. Sayang ya, udah bisa ngeramu sendiri, udah coba uji pasar dalam skala kecil, nggak dikembangin. Iya. Sekedar berbagi aja Pit di rekaman kita yang lain di kanal rumah kita juga ada, dia bisa ngeraci kopi sendiri, kopi si nama itu diteruskan tuh
bagus itu. Aduh sayang banget. Jadi selanjutnya gimana, berkembang alami aja? Nggak? Iya, alami aja, siapa yang pesan, ayo sini. Pesan, bayar ya kalau pesan. Kecuali aku mau ada acara, temen, aku bawain. Promosi aja terus kan. Promosi terus, nggak bayar terus. Jadi nanti Sobat Seno kalau pengen lapis gratis, jus Queenie gratis, tinggal tulis di kolom situ ya. Gitu ya. Tanggung. Bener ya. Maksimum berapa lah gitu. Dengar-dengar pernah rendang juga, bikin rendang? Oh, rendang sih nggak bikin, itu rendang reseller ya. Oh, jadi reseller. Reseller. Itu juga iseng-iseng doang, enggak? Iseng-iseng. Pernah satu koper pulang dari Sumatera Barat tuh, isinya rendang, pas ditimbang kopernya tuh 30 kilo. Bu, ini terlalu berat, dikeluarin isi rendang semua. Sampai suami gini, ya ampun, bini gue kekurangan duit apa ya, katanya, jualan rendang. Oke, kalau gitu yang saya gali gini, pada recording yang terdahulu sama Uni Apit itu pernah ngobrol mengenai bagaimana dia mengembangkan diri dari kesarjananya di bidang manajemen lalu ke psikologi, lalu jadi narasumber di berbagai tempat. Sekarang catering. Pertanyaan saya begini nih, mau kemana sih Pit? Arah hidup? Susah nanyanya. Iya itu. Arahnya mau kemana? Apakah mau terus? Susah nanyanya. Simpel aja. Apakah mau teruskan jadi narasumber di bidang parenting dan sebagainya, atau bisnis kue, atau enggak. Ya, karena gini sih mau kemana sih kita dengan usia-usia yang sudah mungkin gini senior? Kita tuh kan kalau bisa di umur-umur ini kita belajar sesuatu yang baru. Tuh dengerin, belajar sesuatu yang supaya baru. Otak kita nggak pikun, gitu kan. Kan belajar kue, kan satu kue yang baru nih, kan jadi belajar. Ya udah kita belajar aja terus sampai mati. Oh, baik. Jadi dalam bahasa simpelnya, learning is never ending process ya. Belajar adalah proses tiada akhir. Iya. Kagum deh sama Mbak Pit. Udah usia, usianya sensor usia senior gini, semangat belajar makin tinggi. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya. Amin, amin, amin. Kapan-kapan saya mau belajar tentang bikin kue lapis. Oke. Ya. Makasih ya. Yo, Uni Apit. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.